Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Aina sautukum? Hal antum mawzud? Kenapa tidak ada suaranya? Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaifa halukum ya abna'at tullab? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, memohon kepadanya segala kebaikan dan berlindung kepadanya dari segala keburukan. Walhamdulillah juga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita yaitu nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul menuntut ilmu di hari yang penuh berkah ini. Alhamdulillah ya anak-anak ustaz, ini semua fadlullah yu'tihi liman yasha. Keutamaan Allah yang diberikannya kepada siapa yang ia kehendaki. Keutamaan dari Allah atas hamba-hambanya yang ia kehendaki. Karena ya anak-anak ustaz, hafizakumullah, masih banyak pada saat ini di seusia antum, seumuran dengan antum, pada hari ini mereka terbaring di rumah sakit. Banyak. Sahih? Kita tidak tahu. Akan tetapi anak-anak ustaz, antumul yaum, antum pada hari ini masih Allah titipkan kesehatan. Masih Allah amanahkan untuk antum kesehatan. Thayyib. Kesehatan yang Allah titipkan pada antum. Mau antum buat apa itu? Mau antum bagaimanakah kesehatan yang Allah titipkan kepada antum? Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengamanahkan, masih menitipkan kepada antum kesehatan. Jadi kesehatan ini mau antum apain? Mau antum gimanain? Disyukuri, mumtaz. Betul, disyukuri. Cara mensyukurinya bagaimana? Menggunakannya untuk kebaikan. Kebaikan yang bagaimana? Menjaganya agar tetap sehat. Caranya? Cara menjaganya? Olahraga. Terus makan makanan yang bergizi. Mumtaz. Istirahat yang cukup. Mumtaz. Mumtaz. Antum minal mumtazin. Masya Allah. Baik. Jadi anak-anak ustaz,
Hafizakumullah. Kesehatan yang Allah berikan hendaknya kita manfaatkan dalam mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, pada saat ini masih diberikan kesehatan, manfaatkan ini. Mata masih diberi jelas, penglihatannya terang, manfaatkan mencari ridho Allah. Bagaimana cara mendapatkan ridho Allah dari mata? Contohnya, lihat yang baik-baik, baca Quran baik-baik, seperti itu. Allah masih memberikan kita pada hari ini kedua orang tua yang sehat, masih memberikan kesehatan pada orang tua kita. Apa yang kita lakukan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala? Berbakti kepada orang tuanya, berbakti pada kedua orang tua. Wala taqul lahuma uff wala tanharhuma, ya kan? Berbakti pada keduanya. Selama orang tua memerintahkan dalam kebaikan, faltafaddal, dikerjakan. Seperti itu ya anak ustaz. Mafhum ya Ahmad Ghazali? Fahimta? Fahimta? Mumtaz, barakallahu fiik. Mumtaz. Tayyib. Minggu lalu pembahasan kita udah sampai mana? Kalau Ustaz tidak silap masih di bab 12 ya. Bab 12, beberapa kesalahan yang wajib dijauhi penuntut ilmu. Sahih? Sahih. Idan arina isyrah lana ya Mirza Al-Farisi. Kaifa haluka ya Mirza? Kaifa haluka ya Mirza Al-Farisi? Mirza, aina wajhuka? Kami tidak nampak muka antum. Oh, la ba'sa, tayyib, la ba'sa, khairan. Tayyib ya Ananda Mirza, isyrah lana, atau coba sebutkan beberapa yang antum ketahui dari kesalahan-kesalahan yang wajib dijauhi seorang penuntut ilmu yang telah kita pelajari 2 minggu lalu. Hasad. Kenapa hasad itu? Ada apa dengan si hasad? Apa sih artinya? Apa sih pengertian dari hasad itu? Kenapa dia harus dijauhi seorang penuntut ilmu? Mumtaz, barakallahu fiik ya Mirza Al-Farisi. Hasad ialah membenci datangnya nikmat Allah pada orang lain. Mumtaz. Jadi kalau antum masih ada usil-usilnya sama kawan yang lagi dapat nikmat, contoh nih, kawan beli sepeda baru. Ini beli sepeda baru lagi. Dari mana uangnya itu ya? Mencuri dia. Oh, itu enggak bisa. Itu hasad, itu wiri dengki, enggak boleh. Wajib dijauhi. Ketika antum mendengarkan kawan antum dapat nikmat, banyak-banyak berdoa sama Allah. Seperti itu. Doa yang kebaikan ya. Thayyib. Jazakallah khairan ya Mirza. Muhammad Azam. Kaifa haluka? Aina wajhuka ya Azam? Mana muka antum? Enggak nampak kami.
Kita merojah sedikit sebelum kita lanjut ya kan. Azam, kaifa halak? Taib. Ananda Muhammad Azam. Kenapa kita harus menjauhi kesombongan atau sombong? Ada apa dengan sombong? Ada apa dengan sombong? Kaifa ya Azam? Taib, siapa yang bisa menyebutkan kepada kita apa itu sombong? Mas Muka? Mas Muka? Wildan Ukasha Mumtaz. Aina taskunu ya Wildan? Aina? Martubung. Pasar 7 apa ini? Oh, Simpang Pos. Mumtaz. Apa itu sombong? Menolak kebenaran dan menganggap rendah orang lain. Mumtaz. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu dia definisi kesombongan menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thayyib. Itu adalah kesombongan. Jadi salah satu yang harus dijauhi seorang penuntut ilmu adalah kesombongan. Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Kenapa harus dijauhi kesombongan ini? Ada apa dengan sifat sombong? Siapa jawab? Aizar, aina taskun Aizar? Deli tua. Thayyib. Kenapa tidak masuk surga orang sombong? Mana hadisnya? Coba sebutkan dulu nakku. Artinya, coba dibacakan. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan, ya kan? Walaupun dia sekecil biji dzarrah. Mumtaz. Barakallahu fikum. Thayyib. Masih ada pembahasan kita yang masih ini. Thayyib. Kita lanjut pertanyaannya. Mengenai hal yang wajib dijauhi seorang penuntut ilmu yang bagian kelima, yaitu merasa alim atau mampu sebelum layak. Taib ya anak Ustaz sebutkan namanya ya. Jadi persiapkan diri antum masing-masing. Muhammad Sultan Dandi, kaifa halak? Aina taskun? Aina taskunu? Aina taskun? Jalan Karajaya. Gang apa? Gang Mustafa 3A, Medan Johor, ya kan? Harus antum bilang Medan Johornya biar kawan-kawan antum tahu Karajaya itu di mana.
Karena ya Sultan di sini banyak kawan antum yang dari luar kota Medan. Banyak kawan antum dari luar kota Medan. Contohnya Nafis Pinayungan, dia dari luar kota Medan, jauh dia. Dia dari Barus, menuntut ilmu di Ulunuha. Jadi antum harus saingi dia dalam ilmu. Dia jauh-jauh dari Barus, antum di sini ya kan? Thayyib ya Ananda Muhammad Sultan Dandi. Kita murojaah sedikit nih, biar lancar ya kan? Di pembahasan kelima kita minggu lalu ya anak ustaz, ada salah satu hal yang wajib dijauhi seorang penuntut ilmu, yaitu merasa alim atau mampu sebelum layak. Ya kan? Ya kan? Ya, iya apa enggak? Thayyib. Pertanyaan ustaz, kalau seorang penuntut ilmu merasa dirinya so alim, apa yang akan terjadi? Jika seorang penuntut ilmu merasa sok pintar, ya kan? Bahasa kita sekarang merasa sok pintar, ya kan? Ya kan? Bahasa anak Medannya kayak gitu, dia merasa sok pintar. Kalau seorang penuntut ilmu merasa sok pintar, jadi kalau dia sering merasakan hal seperti itu, merasa sok pintarnya, ya kan? Apa yang akan terjadi pada dirinya? Apa? Lasta ya Nafis Pinayungan, lasta mas'aluka. Ana belum tanya antum, sabar antum ya. Sabar antum dulu. Tafadhol ya Sultan Dandi. Nah, kok ya lagi? Fokus antum dulu. Nah, jika seorang penuntut ilmu, perhatikan aku, jika seorang penuntut ilmu merasa sok pintar, apa yang akan terjadi pada dirinya? Ustaz, kami tunggu berapa lama anakku? Sombong, itu tadi udah dijawab sama Nafis Pinayungan. Antum jangan copy paste. Jadi, seorang penuntut ilmu apabila dia merasa sombong, ia akan merasa takjub pada dirinya sendiri. Ia merasa takjub pada dirinya sendiri, bangga pada dirinya sendiri. Fattaqullah ya anak ustaz. Perhatikan di bawahnya. Oleh karena itu, apabila antum perhatikan di buku antum ya, perhatikan di buku antum di bagian kelimanya itu, merasa alim atau mampu sebelum layak. Halaman 147. Perhatikan aku. Antum perhatikan halaman 147. Udah dapat anakku Sultan Dandi? Udah anak ustaz? Thayyib, perhatikan di situ disebutkan oleh karena itu apabila ia melakukan hal tersebut berarti ia menunjukkan kepada beberapa hal. Yang pertama, merasa takjub pada dirinya sendiri. Merasa takjub pada dirinya sendiri. Perhatikan. Jika kita sudah merasa takjub, bangga pada diri sendiri, kita akan meremehkan orang lain. Kita akan merawahkan orang lain. Kita akan merasa diri kita itu adalah paling pintar. Kita akan merasa diri kita itu adalah sebagai ulama. Ittaqullah, maka hindarilah sifat ini ya anak-anak ustaz. Thayyib. Paham ya anak ustaz Muhammad Sultan Dandi? Thayyib. Sekarang lanjutannya, sa'adhkuril ism. Rafa ar-Rashid. Kaifa hal ya Rafa ar-Rashid? Rafa ar-Rashid mawjud? Rafa ar-Rashid, kaifa haluka? Aina taskunu anta?
Aina taskun ya Rafa Ar-Rasyid? Rafa Ar-Rasyid, aina taskun? Fatur si Torus sampai ngantuk-ngantuk dia nungguin antum ya Rafa. Fatur sudah sholat subuh antum tadi? Alhamdulillah, alhamdulillah. Aina tusalli subuh? Aina tusalli? Aina tusalli subuh? Hah? Artinya aina. Aina itu artinya di mana? Tusalli kamu salat. Subuh ya subuh. Di mana kamu salat subuh tadi? Aina al-masjid? Masya Allah ba'id. Pematang siantar, mumtaz. Semangat antum. Perhatikannya anak-anak Ustaz, masih banyak kawan-kawan antumnya dari luar kota Medan ini. Tadi yang Ustaz tahu yang dari luar kota Medan cuma Nafis Pinayungan. Ternyata masih ada juga yang lain. Mas Muka, Ahmad Ghazali, atas kunya Ahmad Ghazali. Percut dekatnya tuh percut itu, nggak pernah jauh-jauh kali ya kan? Mumtaz, masih banyak ternyata. Ada juga kawan antum, Muhammad Raihan Ar-Ridho, kelas 7D, dia dari Siantar juga itu. Ba'id, Tayyib. Ya Rafa Ar-Rasyid, nanta. Tayyib, kita ganti pertanyaannya, kita oper sama kawan antum yang lain. Nafis Pinayungan, kaifa halak? Aina taskunu ya Nafis Pinayungan? Aina taskun? Fi Barus. Tayyib, mumtaz. Ya ana Ustaz Nafis Pinayungan, perhatikan. Kan ada salah satu yang harus dijauhi seorang penuntut ilmu itu adalah merasa sok pintar, ya kan? 6. Apa bahayanya merasa sok pintar itu? Apa buruknya dia? Apa bahayanya? Tadi kan sudah kita bahas yang pertama, yaitu merasa takjub pada dirinya sendiri. Jadi ketika seseorang merasa takjub pada dirinya sendiri, dia akan merasa dirinya itu sudah pintar kali, sudah merasa dirinya itu adalah sebagai ulama, kan? Nah, yang berikutnya apa? Kurangnya pemahaman. Dia menunjukkan pada dirinya bahwasanya itu dia kurang memiliki ilmu sebenarnya. Cuma karena dia itu tadi merasa sok pintar, udah aku pintar kali aku ini, gitu ya kan? Thayyib. Thayyib, ana Ustaz jazakallahu khairan ya Nafis Pinayungan. Thayyib. Pertanyaan berikutnya pada anak kita, kawan-kawan antum yang bernama Imam Malik, kaifa halak? Imam Malik, kaifa haluk? Alhamdulillah. Aina taskun ya Imam Malik? Aina taskun? Aina? Simpang Pos Padang Bulan, Medan. Masih di Medan, Imam Malik masih di Medan. Tadi yang dari Pasar 7 siapa? Wildan Nukasa, Pasar 7 juga. Berdekatan rumah antum, Imam Malik sama Wildan Nukasa? Enggak.
Beda? Enggak tahu. Berarti enggak lah ya kan? Thayyib ya Imam Malik. Coba sebutkannya anak Ustaz keburukan atau sisi negatif seseorang yang merasa sok pintar. Membuat dia menjadi sombong. Udah dijawab tadi pertama itu sama Nafis Pinayungan. Di atas tadi jawabannya itu. Perhatikan. Di sini di kitab kita yang nomor 3 disebutkan, perhatikan di kitab antum nomor 3 itu di halaman 148, perhatikan. Sesungguhnya apabila ia merasa sok pintar, sok alim, ya kan? Pasti ia akan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ittaqullah, bahaya ya Ustaz. Ini dia ada 4 sisi negatif dalam kitab ini, 4 sisi negatif atau 4 keburukan orang yang merasa sok pintar. Ini antum kalau bisa antum catat aku ya. Antum catat ini, antum baca-baca ya. Baik. Alhamdulillah selesai kita murajaah. Al-an nakhtu ila baqiya min mawdu'. Kita lanjutkan pembahasan di mawdu' yang bab ke-12 yaitu buruk sangka. Perhatikan. Buruk sangka itu biasa identik pada orang-orang. Contoh seperti ini dia itu sholat biar tengok orangnya. Itu contoh-contoh orang buruk sangka, ya kan? Dia bersedekah padahal rianya maksudnya itu namanya buruk sangka. Itu buruk sangka. Ya anak Ustaz, ini salah satu hal yang wajib juga dijauhi oleh seorang penuntut ilmu. Buruk sangka kepada orang lain. Buruk sangka kepada orang lain. Contoh-contoh buruk sangka bagaimana Ustaz? Thayyib, perhatikan di sini. Seperti mengatakan, contoh-contoh seperti mengatakan dia tidak bersedekah melainkan karena riya. Dia tidak bersedekah melainkan karena riya. Orang-orang munafik dahulu ya anak-anak Ustaz, apabila orang mukmin memberi sedekah dengan jumlah yang banyak, mereka mengatakan riya. Ya kan? Jika jumlah sedikit, dia mengatakan Allah enggak butuh sedekah kalian. Begitulah orang-orang munafik terdahulu. Jadi apapun itu bentuk contohnya, contoh dari buruk sangka itu harus dihindari, harus dijauhi. Thayyib ya anak-anak Ustaz, karena waktu kita sudah habis, insyaallah taala ini akan kita ambil di minggu depan. Jadi sebelum minggu depan kita belajar, Ustaz harap antum sudah murajaah ya. Ustaz harap antum sudah murajaah biar kita langsung belajar aja, enggak mengulang-ulang lagi, oke? Baik, barakallahu fikum. Ustaz minta maaf atas segala kesalahan, kekurangan dan kekeliruan Ustaz. Dan terima kasih kepada anak-anak Ustaz semuanya yang sudah bersemangat dalam belajar pada hari ini. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.